Oke, untuk troubleshooting yang kelima merupakan headnya tidak mau naik turun. Ini ada beberapa poin ya. Jadi untuk yang kita cek adalah yang pertama, cek apakah kabel fleksibel headnya oke atau tidak. Jadi kita bisa cek. Yang pertama kita buka baut bagian bodi kiri sama kanan. Untuk membuka bagian atas ini ya. Oke, kita coba buka dulu. Oke, poin yang pertama dengan kendala head tidak mau turun ya. Kita coba cek kabel ini, fleksibel ini. Kita cek seluruh. Apa dia oke, aman atau takutnya ada yang bagian ini putus. Kita cek, jika memang sudah oke, kita cek poin keduanya. Yang kedua, kita cek keseluruhan head ini. Di sini ada bagian roda. Nah, kita cek apakah takut dia menyantol atau lepas atau dia keluar. Jadi kita pasang kembali kalau ada kendala yang roller ini keluar. Dan poin yang ketiga, kita cek dalam head ini. Oke, kita coba akan buka untuk dalamnya. Oke, ini poin yang ketiga. Di sini ada bagian per untuk naik turunnya jarum. Nah, itu kita cek. Takutnya per ini aus atau dia mulai kalah, melemah. Jadi kita harus ganti per ini. Oke, jadi untuk troubleshoot yang kelima, yaitu untuk posisi jarumnya tidak bisa naik turun, itu ada beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan. Untuk yang pertama adalah cek kabel fleksibel head, seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Kita cek perkabelannya, ini kondisinya gimana untuk kabel yang paling atas. Nah, jika memang nanti kita cek di perkabelan di bagian soket ini tidak ada terjadi kerusakan atau apa, atau lecet atau gimana, itu berarti kondisinya aman. Kita bisa langsung ke poin keduanya. Tapi jika headnya ini terjadi luka, karena head ini kabel fleksibel ini sangat sensitif, jadi tidak boleh ada luka, lecet atau putus karena mungkin gesekan atau apa. Jadi kita mau tidak mau harus menggantinya ini ya, untuk kabel fleksibelnya. Lalu untuk yang keduanya, headnya nyantol ini dalam artian kita bisa lihat seperti yang dijelaskan tadi, ada roda di bagian sini. Ini bisa terjadi lepas dari relnya. Jadi seperti teman saya jelaskan, ini harus dipasang kembali headnya di bagian rollnya, takutnya dia nyantol. Lalu bagian atasnya ini juga kita cek, takutnya nyangkut di bagian atas ya. Itu untuk poin yang kedua. Lalu untuk yang poin ketiga, kita coba headnya ini dicek, ini kondisinya oke atau enggak. Dalam artian untuk yang pertama ini kan main per. Nah, ini ada per. Ini bisa juga dicek pernya dulu melemah ya. Ini bisa saja ini melemah. Jadi dia hanya bisa mau turun tapi dia tidak mau balik. Jadi ini bisa dicek ya untuk kondisinya. Lalu untuk keadaan headnya sendiri, kalau memang headnya juga sudah tidak berfungsi, ini kan juga kita bisa cek di perkabelan yang menuju ke bagian mainboard atas. Nah, ini kalau memang headnya yang tidak bisa gerak, ya otomatis estimasinya kita harus ganti headnya. Oke, kali ini pengecekan dengan kendala mesin menyala tapi head tidak mau bergerak ya. Poin yang pertama, kita cek di bagian fan belt ini. Kita cek, takutnya ada yang putus atau ke pelintir ya. Kalau bahasa sini pelintir. Nah, itu kita cek dulu. Mulai sudut ketemu sudut. Dan poin yang kedua, kita cek bagian dinamo ini. Apakah dinamo ini masih berfungsi atau tidak? Kita cek bagian kabel juga, takutnya ini putus atau gimana. Dan kita cek bagian roller ini juga ya, takutnya ada yang aus asnya. Jika memang ada yang aus, kita harus ganti roller ini atau dinamonya. Jadi untuk poin yang keenam, jika mesinnya menyala tapi headnya tidak bergerak, ada dua poin ya tadi. Yang pertama kita cek bel panjang, lalu yang kedua kita cek bagian dinamonya. Oke, untuk troubleshoot yang ketujuh adalah ini ya, jika pemotongannya berhenti di tengah-tengah sebelum selesai pemotongan, ini jadi berhubungan dengan desain.
Jadi saya akan dibantu oleh rekan saya untuk menjelaskan. Oke, kali ini kita pengecekan mesin Jinka dengan kendala mesin berhenti sendiri waktu jalan mesin ya. Yang pertama, kita cek desain. Jika desain terlalu besar atau melebihi 1,5 meter, lebih baik desain kita potong menjadi 2 bagian. Jadi kita bagilah, istilahnya jangan full desain, kita bagi agar mungkin pembacaannya lebih tidak berat lagi ya, atau lebih jelas. Desainnya merupakan ini ya, tadi seperti yang dijelaskan, kalau terlalu panjang kita harus bagi 2. Jadi mungkin ini contoh kecil aja. Ini kan satu desain. Nah, ini satu komposisi desain. Kita bisa membagi 2. Nah, jadi seperti ini. Kita bagi 2 dulu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita potong satu persatu. Untuk yang keduanya, desain ini kita bisa convert to curve. Dalam artian ini, kita klik kanan ya. Kita klik kanan dulu. Nah, ini di sini ada convert to curve atau CTRL key, merupakan penjelasan dari desainnya agar desain yang dibaca oleh mesin cutting itu dia terbacanya biar lebih detail lagi. Jadi mesin cutting kan membaca atau memotong sesuai dari desain yang kita sajikan atau kita pakai untuk di Corelnya sini. Jadi ketika desain itu tidak begitu jelas atau tidak begitu detail, maka untuk kinerja mesin potongnya juga akan terhambat juga. Jadi troubleshoot yang ketujuh ini merupakan yang berhubungan dengan desain. Kita juga harus cek desainnya, dia ada miss enggak di desainnya. Troubleshoot selanjutnya yaitu jika terjadi lift error dan rack error pada LCD. Oke, bisa dibantu Mas untuk menjelaskan. Oke, yang pertama kendala di live error itu kita coba cek kembali di desain. Jika desain melebihi kapasitas, dia bakal terjadi live error. Kita harus menyesuaikan kapasitas mesin atau desainnya. Area potong ya? Ya, benar. Oke. Dan yang kedua, right error. Kita coba cek sensor bagian ini. Di sini ada bagian sensor. Dia mengenai sensor atau tidak, atau melebihi sensor. Jika mainboard ini tidak terkenai sensor bagian ini, dia bakal terjadi right error. Oh, itu. Jadi itulah penjelasan dari lift error dan rack error. Kesimpulannya, jika lift desainnya terlalu panjang dari kapasitas area mesin cutting, rack errornya berada di bagian sensornya. Oke, demikian untuk pembahasan troubleshooting mesin cutting Jinka Pro ya, dari semua tipe 451, 721 sama 1351. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya.